Bayangkan kamu seorang perempuan cantik, berpendidikan, dengan pekerjaan tetap di apotek modern di Tangerang. Semua orang bilang kamu beruntung punya mantan pacar yang sekarang jadi polisi muda. Tapi suatu hari, kamu memilih menikahi seorang pria yang tidur di teras masjid, berbaju lusuh, dan dianggap gembel oleh semua orang. Di hari pernikahanmu, sang mantan datang tanpa diundang. Dia menertawakanmu di depan semua tamu. Kamu benar-benar putus asa ya sampai pilih gembel kayak gini, katanya dengan suara lantang. Semua orang menatapmu dengan pandangan kasihan dan menggeleng tidak percaya. Tapi inilah kisah nyata yang akan mengubah pandangan kita tentang penilaian terhadap seseorang. Karena 30 hari kemudian, identitas suami yang kamu pilih itu terungkap dan semua orang terkejut. Hanifah menggenggam tas kecil berisi gaji bulanannya sambil melangkah keluar dari apotek Sehat Sentosa di kawasan Serpong. Malam itu hujan gerimis membasahi jalanan dan lampu neon apotek memantulkan cahaya kuning di aspal basah. Suara notifikasi WhatsApp dari ponselnya berbunyi, pesan dari grup keluarga tentang rencana arisan minggu depan. Setiap malam sepulang kerja, Hanifah selalu menyempatkan singgah di Masjid Al-Hidayah yang berada tepat di seberang apotek. Bukan hanya untuk sholat maghrib, tapi juga untuk menyedekahkan sisa uang sakunya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar masjid. Malam itu berbeda. Di pojok teras masjid yang biasanya sepi, tampak sesosok pria terbaring di atas kardus bekas. Jaket hitam lusuhnya basah kena percikan hujan, rambut hitamnya berantakan, dan wajahnya kotor debu jalanan. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Hanifah dari mata pria itu. Tatapannya tidak kosong seperti kebanyakan orang yang putus asa. Justru terlihat tenang dan penuh keyakinan. "Mas, kenapa tidur di sini?" tanya Hanifah dengan lembut, sambil mengeluarkan roti dari tas belanjanya. Pria itu menoleh perlahan, menatap Hanifah dengan senyum tipis yang membuat hati gadis itu terasa aneh. Bukan senyum memelas seperti pengemis pada umumnya, tapi senyum orang yang tahu persis jati dirinya. "Lagi istirahat sebentar, Mbak," jawabnya dengan suara lirih namun sopan. "Namanya siapa?" Hanifah menyodorkan roti dan sebotol air mineral. "Mahesa," jawab pria itu sambil menerima pemberian dengan sikap hormat. "Kalau Mbak siapa?" "Hanifah." Tidak banyak percakapan malam itu, tapi langkah Hanifah terasa berbeda saat meninggalkan halaman masjid. Ada ketenangan aneh yang menyertainya, seolah baru saja bertemu dengan seseorang yang istimewa, meski penampilan fisiknya sangat berbanding terbalik. Esok harinya dan hari-hari berikutnya, Hanifah selalu menemukan Mahesa di tempat yang sama. Kadang pria itu sedang menyapu halaman masjid, kadang membantu jamaah lansia naik tangga. Kadang hanya duduk diam menatap langit sore. Yang mengherankan, Mahesa tidak pernah meminta uang. Bahkan sering menolak jika Hanifah memberikan lebih dari sekadar makanan. Hanifah mulai penasaran. Ia sering duduk, berbincang ringan dengan Mahesa di sore hari, menanyakan asal-usul dan menawarkan pekerjaan. Tapi Mahesa selalu menolak dengan halus, mengatakan bahwa dia sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu untuk apa? Hanifah tidak pernah benar-benar mengerti. Yang ia pahami, percakapan dengan pria itu selalu membuat hatinya tenang. Mahesa punya cara bicara yang santun, tidak pernah melanggar adab, dan sorot matanya jauh lebih dalam dari sekadar lelaki jalanan biasa. Cara dia menatap dunia seolah menyimpan rahasia besar yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga suatu malam saat hujan deras mengguyur Tangerang, Hanifah melihat Mahesa menggigil di bawah tangga masjid, hanya beralaskan kardus basah. Saat itu Hanifah memutuskan dalam hati, pria ini tidak boleh terus begini. Benih keputusan besar mulai tumbuh dalam benaknya. Keputusan yang nantinya akan mengubah hidupnya selamanya. Sudah lebih dari 3 minggu sejak pertemuan pertama mereka. Setiap sore sepulang kerja, Hanifah menyempatkan diri duduk di halaman masjid
dengan membawa 2 bungkus nasi dan 2 botol air mineral dari minimarket terdekat. Mereka makan bersama sambil memandang hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya atau hanya diam menikmati angin sore. Mahesa tidak banyak bercerita tentang masa lalunya. Ia hanya mengatakan sedang dalam masa pembersihan hidup, apapun maksudnya. Hanifah tidak memaksa penjelasan lebih detail. Yang ia lihat cukup jelas. Seorang pria yang paham sopan santun, tidak pernah berkata kasar, dan memiliki aura kedamaian yang langka di zaman sekarang. Sampai akhirnya malam itu, setelah sholat Isya, Hanifah pulang ke rumah kontrakannya dengan tekad bulat. Ia sudah memutuskan sesuatu yang akan mengejutkan semua orang, termasuk keluarganya sendiri. Malam itu Hanifah duduk di meja makan sederhana rumah kontrakannya, menatap layar ponsel yang menampilkan foto keluarga di WhatsApp. Ibunya, Bu Sari, baru saja mengirim pesan panjang tentang tetangga yang anaknya baru dapat kerja di bank. Ada nada tidak langsung dalam pesan itu, seolah menyindir Hanifah yang sudah berusia 28 tahun tapi belum juga menikah. Hanifah mengambil napas dalam-dalam, lalu mengetik pesan, "Bu, besok malam Hanifah mau pulang. Ada yang mau dibicarakan." Respon ibunya cepat. "Alhamdulillah, akhirnya. Jangan-jangan mau ngasih kabar baik tentang Aryo? Dia kemarin nanya kabar kamu lagi loh." Aryo, mantan pacar Hanifah yang sekarang menjadi polisi muda di Polsek Serpong. Mereka putus setahun lalu karena perbedaan visi hidup. Aryo terlalu fokus pada materi dan status sosial, sementara Hanifah mencari ketenangan jiwa. Tapi keluarga besarnya masih berharap mereka bisa rujuk. Keesokan harinya, Hanifah duduk berhadapan dengan ibunya di ruang tamu rumah sederhana di Pamulang. Bu Sari menyiapkan teh manis dan kue kering sambil wajahnya berbinar-binar menanti kabar baik. "Jadi gimana, Nif? Kamu dan Aryo udah mulai komunikasi lagi kan?" tanya Bu Sari dengan penuh harap. Hanifah menggeleng pelan. "Bukan soal Aryo, Bu. Hanifah mau nikah, tapi sama orang lain." Ekspresi Bu Sari berubah dari bahagia menjadi penasaran. "Siapa? Kenapa nggak pernah cerita? Kerja di mana? Keluarganya dari mana?" "Namanya Mahesa. Dia sedang dalam situasi sulit sekarang. Tinggal di masjid dekat apotek tempat Hanifah kerja." Gelas teh di tangan Bu Sari hampir terjatuh. Matanya membulat tidak percaya. "Maksud kamu apa, Nif? Tinggal di masjid gimana?" "Dia tidur di teras masjid, Bu. Mungkin orang akan bilang dia gembel, tapi Hanifah yakin dia bukan orang sembarangan. Dia sopan, jujur, dan ada sesuatu istimewa dari cara dia memandang hidup." Bu Sari berdiri dari kursinya, wajahnya memerah menahan amarah. "Hanifah, kamu perempuan berpendidikan, punya kerja tetap, cantik, masih muda. Masa kamu mau buang hidup kamu buat lelaki gelandangan? Orang-orang bakal bilang apa?" Air mata Hanifah mulai menetes. "Bu, coba lihat lebih dalam. Jangan menilai orang dari penampilan. Mahesa punya hati yang baik dan Hanifah merasa tenang bersamanya." "Tenang?" Bu Sari berteriak. "Kamu mau makan apa? Tinggal di mana? Masa depan anak-anak kamu gimana?" "Hanifah, ini bukan soal drama di TV. Ini hidup nyata." Perdebatan berlangsung hingga larut malam. Bu Sari bahkan menelpon kakak-kakak Hanifah, meminta mereka membujuk adik bungsunya agar tidak melakukan kebodohan ini. Tapi Hanifah tetap pada pendiriannya. Malam itu ia menangis dalam sujudnya, memohon petunjuk Allah. Kalau Mahesa memang jodohnya, berikanlah kekuatan untuk menghadapi semua tantangan. Dan esoknya ia tidak goyah. Hanifah menemui Mahesa di tempat biasa. Kali ini dengan tekad yang sudah bulat. "Mas Mahesa, kalau Mas serius mau membangun hidup, izinkan Hanifah jadi bagian dari perjalanan Mas." Mahesa diam lama, menatap mata Hanifah yang penuh keyakinan. Akhirnya ia mengangguk perlahan. "Aku nggak bisa janjiin kemewahan, Nif. Tapi aku janji nggak akan pernah nyakitin kamu." 2 minggu kemudian, undangan pernikahan sederhana mulai disebarkan.
Pernikahan Hanifah dan Mahesa akan digelar di aula kelurahan dengan dekorasi seadanya dan catering dari warung langganan keluarga. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun mahal, hanya seorang wanita yang mantap menikahi lelaki pilihan hatinya. Tapi kabar pernikahan itu menyebar cepat di media sosial. Foto undangan yang diupload salah satu kerabat langsung viral di grup WhatsApp keluarga besar, bahkan sampai ke grup alumni SMA Hanifah. Banyak komentar sinis dan pertanyaan mengejek tentang siapa sebenarnya Mahesa. Salah satu orang yang pertama mengetahui kabar ini adalah Aryo, mantan kekasih Hanifah. Ketika ia melihat nama Mahesa di undangan digital yang dikirim temannya, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Jadi ini pilihan kamu, Nif," gumamnya sambil memandang foto undangan di layar ponsel. "Baiklah, kalau itu keputusan kamu, aku harus datang. Tapi bukan buat ngucapin selamat." Aryo mulai merencanakan sesuatu yang akan membuat Hanifah menyesal dengan pilihannya. Pagi hari pernikahan, langit Tangerang, cerah tanpa awan. Angin sepoi-sepoi seolah memberikan restu untuk momen bahagia Hanifah. Tenda sederhana berdiri di halaman aula kelurahan, dihiasi pita putih dan bunga melati yang disusun ala kadarnya. Warga sekitar datang membawa doa tulus dan senyum hangat. Hanifah mengenakan kebaya putih sederhana dengan jilbab krem polos. Wajahnya bersih natural tanpa riasan berlebihan, tapi tetap terpancar kecantikan dan ketenangan. Ia duduk di pelaminan bersama Mahesa yang mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam rapi, dan sepatu bekas yang ia poles sendiri semalam. Beberapa tamu berbisik-bisik memandang penampilan pengantin pria yang terlihat terlalu sederhana. Ada yang tersenyum simpati, ada yang mengernyitkan dahi tidak percaya. Tapi suasana tetap hangat dan khidmat. Sampai suara sepatu boots berirama keras terdengar dari arah pintu masuk. Sosok berseragam polisi lengkap masuk dengan langkah percaya diri. Dada dibusungkan dan senyum menyeringai. Aryo datang tanpa diundang. "Selamat ya Hanifah," ucapnya keras, disambut bisik-bisik para tamu yang mulai menoleh ke arahnya. Hanifah mematung. Mahesa tetap tenang, hanya menunduk sedikit sambil mengangguk sopan sebagai balasan salam. Wah, luar biasa. Aryo menoleh ke arah tamu-tamu sambil tertawa kecil. "Aku kira Hanifah bakal nikah sama dokter atau pengusaha gitu. Ternyata..." Ia menunjuk Mahesa dengan dagu. "Pilih gembel." Suasana tenda mendadak senyap. Beberapa orang tertawa kecil canggung. Ada yang hanya diam tidak nyaman. Wajah Hanifah mulai pucat, tangan menggenggam erat kain kebayanya. Aryo melangkah mendekat ke pelaminan, menatap Mahesa dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. "Kamu siapa sih sebenarnya? Pengangguran yang tinggal di masjid kan? Kamu pikir bisa bahagiain Hanifah? Bisa kasih makan, kasih rumah, kasih masa depan?" Mahesa menatap Aryo dengan pandangan datar. Tidak ada amarah, tidak ada balasan, hanya keheningan yang menggantung tegang. Aryo tertawa makin keras. "Hanifah, kamu cantik, pintar, dan dulu kamu milik aku. Sekarang lihat, kamu duduk sama lelaki kumuh kayak gini. Aku malu punya mantan kayak kamu." Air mata Hanifah mulai menetes di pipinya. Beberapa kerabat yang hadir mulai gelisah, tapi tidak ada yang berani menegur seorang polisi berseragam. Aryo berbalik ke arah para tamu, mengangkat kedua tangannya teatrikal. "Teman-teman, mari kita kasih tepuk tangan buat keputusan paling konyol dalam hidup Hanifah." Beberapa orang yang memang tidak senang dengan pilihan Hanifah ikut tertawa. Suasana menjadi panas dan tidak nyaman. Tamu-tamu yang mendukung Hanifah mulai risih tapi tidak tahu harus berbuat apa. Mahesa berdiri perlahan, wajahnya tetap tenang, suaranya pelan tapi tajam. "Sudah cukup, Pak." Aryo mengangkat dagu. "Kenapa? Kamu mau marah?" Mahesa melangkah satu langkah ke depan. "Bukan, saya hanya minta jangan ganggu istri saya di hari bahagianya."
Wajah Aryo tampak kesal. Ia hampir akan mengatakan sesuatu yang lebih kasar ketika Pak RT yang hadir sebagai saksi menarik lengannya pelan. "Sudah yo, jangan rusak acara orang." Aryo tersenyum mengejek, menatap Hanifah tajam. "Lihat saja nanti sebulan lagi, kamu pasti nyesel dan minta cerai. Gembel kayak dia nggak akan tahan jadi suami." Langkah Aryo menjauh, tapi ucapannya masih menghantui pikiran semua orang yang hadir. Di pelaminan Hanifah menunduk dalam-dalam. Air matanya tidak berhenti mengalir. Mahesa duduk kembali, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Tidak ada kata yang terucap, tapi dalam genggaman itu ada kekuatan yang membuat Hanifah tetap tegak, tetap percaya pada pilihannya. Di balik semua penghinaan itu, Hanifah merasakan ada sesuatu yang belum ia ketahui sepenuhnya tentang Mahesa. Sesuatu yang tersembunyi, dan ia hanya perlu bersabar hingga semuanya terbuka dengan sendirinya. Acara pernikahan dilanjutkan dengan doa dan makan bersama, tapi atmosfer yang hangat di awal sudah rusak. Beberapa tamu pulang lebih awal, meninggalkan Hanifah dan Mahesa dengan luka yang dalam di hari yang seharusnya paling bahagia dalam hidup mereka. Sebulan setelah pernikahan yang meninggalkan luka mendalam itu, Hanifah dan Mahesa hidup di rumah kontrakan kecil di pinggiran Serpong. Rumah sederhana dengan satu kamar, ruang tamu mungil, dapur seadanya, dan kamar mandi di luar. Tidak ada AC, tidak ada kulkas, hanya kasur tipis dan kompor gas kecil. Tapi Hanifah tidak pernah mengeluh. Setiap pagi Mahesa bangun lebih dulu, menyapu halaman dan membuatkan teh hangat untuk istrinya. Kadang diam-diam ia membelikan bubur ayam dari pedagang keliling dengan uang hasil kerja sampingan, membantu angkut galon, mencuci motor, atau jaga warung malam. Yang membuat Hanifah bahagia bukanlah kemewahan, tapi ketenangan. Mahesa tidak pernah meninggikan suara, selalu mendengarkan dengan sepenuh hati, dan di balik wajah lelahnya, Hanifah merasakan suaminya menyimpan sesuatu yang dalam. Rasa penasaran itu semakin tumbuh ketika suatu malam, Hanifah melihat Mahesa duduk dekat jendela, memegang buku catatan tua yang tidak pernah dibuka di depannya. Dalam cahaya remang lampu, Hanifah melihat sekilas tulisan di sampul dalam, "Operasi lintas bidang, target korupsi, pengawasan penuh." Hanifah menahan napas, pura-pura tidak melihat. Tapi otaknya mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan aneh. Malam-malam berikutnya, ia sering melihat Mahesa mengetik di ponsel lama, atau keluar rumah dengan langkah yang tidak seperti orang mencari kerja sampingan. Langkahnya ringan, tenang, seolah tahu tujuan pasti. Suatu malam saat Mahesa keluar seperti biasa, Hanifah memberanikan diri membuka tas lama suaminya. Di dalamnya ada rompi hitam dengan logo KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanifah terdiam. Tangan gemetar, tenggorokan tercekat. Belum sempat ia menarik napas, pintu terbuka. Mahesa berdiri di ambang, menatap istrinya yang masih memegang rompi itu. "Maaf, aku nggak bermaksud." Suara Hanifah bergetar. Mahesa masuk pelan, duduk di lantai berhadapan dengan istrinya. Lama mereka saling diam. "Aku akan jelasin, tapi belum sekarang," kata Mahesa akhirnya. Hanifah mengangguk, tidak memaksa. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Seminggu kemudian, Mahesa pulang dengan wajah serius. Ia langsung masuk kamar dan menelpon seseorang dengan suara pelan. Target bergerak ke lokasi kedua. Sudah dapat bukti transaksi. Siap eksekusi besok malam. Hanifah yang mendengar dari balik pintu langsung terpaku. Suara itu tegas, berwibawa, sangat berbeda dari Mahesa yang lembut sehari-hari. "Jadi kamu siapa sebenarnya?" tanya Hanifah ketika suaminya keluar kamar. Mahesa duduk di pinggir kasur, menunduk dalam. "Aku penyidik KPK, Nif. Selama ini aku menyamar untuk membongkar jaringan korupsi yang melibatkan oknum polisi, pengusaha, dan pejabat daerah." Ia mengeluarkan kartu identitas dari dompet kulit hitam. "Salah satu target utama kami adalah Aryo. Kami sudah lama memantau, tapi butuh akses masuk.
Dan saat aku tahu kamu pernah dekat dengannya, aku justru makin yakin kamu harus dijauhkan dari dia." Hanifah gemetar, duduk memeluk lututnya. Hatinya campur aduk. Bahagia akhirnya tahu kebenaran, tapi juga terluka karena harus melewati bulan pertama pernikahan dengan banyak rahasia. 1 minggu lagi semuanya selesai. Mahesa menyentuh bahu istrinya. "Aku janji setelah itu aku akan jadi suami biasa, bukan penyamar lagi." Seminggu kemudian, berita besar mengguncang Tangerang. Operasi KPK berhasil mengungkap jaringan korupsi dana desa yang melibatkan beberapa oknum polisi, termasuk Aryo. Media nasional memberitakan keberhasilan penyidik muda yang menyamar sebagai gembel selama berbulan-bulan. Foto Mahesa dengan rompi KPK terpampang di berbagai portal berita. Orang-orang yang dulu mengejek pernikahan Hanifah kini terdiam malu. Bu Sari menelpon sambil menangis meminta maaf pada putrinya. "Mama salah, Nif. Mama nggak tahu apa-apa." "Maafin, Mama." Ishak ibunya ditelepon. Hanifah tersenyum sambil menatap suaminya yang sedang membereskan berkas-berkas rahasia. "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita sudah tahu kebenaran." Cerita inspiratif ini mengajarkan bahwa penilaian terhadap seseorang tidak boleh hanya dari penampilan luar. Kadang Allah menyembunyikan kemuliaan di balik kesederhanaan, dan cinta sejati mampu bertahan di tengah badai penghinaan sekalipun. Hanifah dan Mahesa kini hidup tenang, tidak lagi dalam penyamaran, hanya sebagai suami istri biasa yang saling mencintai dengan tulus.